Putus ya. Nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Oh, udara. Udara ya. Ya, sebentar ya. Ini kita mulai pada hari ini. Kita lihat dulu halaman yang ini, kita pastikan semuanya tahu artinya. Ya, ini khusus hari Sabtu, akhir pekan atau Jumat nanti saya akan beritahu artinya. Karena ini ya, ini edisi tambahan ya, mungkin kesulitan baca kamus dan sebagainya. Sebagian bahasa Arab itu sama dengan bahasa kita, seperti hawa. Al-hawa itu sama dengan kita udara ya. Kemudian itu menjadi nama ibunda kita, nenek moyang kita Hawa. Ya, karena itu dari nama nenek moyang kita Hawa itu ya, ada ibunda Hawa, yakni ini perempuan itu punya, ya, sebenarnya bukan udara tapi seperti nafsu gitu ya. Ya. Karena ngajak-ngajak sama Adam, udah yuk kita makan buah ini. Jadi Hawa seperti juga semacam itu, kemudian menjadi bahasa ini Hawa dan kemudian menjadi udara. Kemudian alfamu itu bibir, ini bibir ini alfamu, fam. Ya. Kemudian al-khubzu, khubzun. Kemudian khubzu, al-khubzu itu roti. Ya. Alfamu apa? Alfamu mulut. Tapi perhatikan ya, dalam bahasa Arab panjang pendeknya dalam bacanya. Jangan dibaca pendek kalau dia panjang. Misalnya al-babu, mesti ada panjangnya. Jangan dibilang al-babu gitu. Ya. Kemudian apalagi yang nggak tahu? Sudah saya jawab itu. Al-khubzu, roti. Al-famu, bibir. Ini. Al-hawa, udara. Terus mana lagi yang belum tahu? Nih. Gimana? Bapak Ibu? Coba dilihat, ada yang belum tahu artinya. Yang mana? Sudah tahu semua? Bisa lanjut halaman selanjutnya apa enggak? Al-hubbu tadi Ustaz. Roti. Roti ya. Putus-putus Ustaz. Apa? Tapi rotinya itu bukan roti manis. Ya, roti yang yakni seperti kita, fungsinya seperti nasi. Roti yang dipakai untuk makan sebagai makanan pokok. Itu khubzu. Paham? Jadi makanan orang-orang di sekitar daerah sini ini bukan nasi aslinya ya, khubzu itu. Dipakai kalau makan siang sama apa? Sama al-khubzu itu ya, itu terbuat dari gandum sebagai gantinya nasi. Itu namanya al-khubzu. Khubzun kalau nggak pakai alif lam, khubzun. Jelas? Apalagi yang belum tahu artinya ada di sini. Di mana? Ad-dhaif, tahu ad-dhaif? Dhaif itu Tahu apa ya? Ustaz? Hah? Belum tahu. Lah kok nggak tanya tadi? Saya tanya data sama belum. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Apakah sudah datang kepadamu kabar tentang dhaifi Ibrahim? Dhaif itu tamu. Tapi tamu ini dimaksud dalam bahasa Arab dhaif, tamu dari luar kota, bukan teman yang bertamu.
ke tempat kita gitu, orang dari sesama dalam kota itu tidak dikatakan dhaif. Itu dikatakan dalam bahasa Arab ini. Zair. Orang yang berziarah. Dari kata ziarah. Orangnya namanya zair. Jadi kalau ada teman kita main ke rumah kita, ada orang dari sesama kota kita main ke rumah kita, itu namanya zair atau zairun. Kalau orang luar kota yang membutuhkan untuk menginap, dia butuh apa? Butuh menginap. Satu. Dia butuh apa? Dia butuh makan. Itu namanya ini. Ad-dhaifu atau dhaifun. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, hendaknya dia memuliakan dhaifahu, tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Maksudnya bukan temanmu yang main ke rumahmu, bukan. Maksudnya orang dari luar kota yang dia membutuhkan tempat menginap atau dia membutuhkan makan siang, makan sore, sarapan, itu maksudnya. Hendaklah kau muliakan orang yang dari luar kota itu, dia butuh menginap, dia butuh makan. Jelas atau tidak? Jelas ya? Dhaif. Ya Ustadz. Kalau zohar itu apa Ustadz? Ya, zohru, ini kalau dia fathah, ini artinya punggung. Tapi kalau dia dhammah, az-zuhru, pakai dhammah, az-zuhru, berarti itu waktu zuhur. Waktu zuhur. Kalau ini yang di sini artinya punggung. Ya, jelas. Mana lagi? Silakan ditanyakan. Yang belum tahu nih. Sudah bisa semua ini? Asamak, tahu asamak? Suka makan itu asamak? Ikan. Iya, ikan ya. Ini ya, yang dari Saudi Arabia, Pak Suhud. Nah, ini kalau orang bilang karena dia lidahnya nggak benar, dia bilang top, baju top. Sebetulnya asalnya dari kata saub atau saubun as-saubu. Ya, artinya itu pakaian atau baju. As-saubu. Bagaimana, masih ada lagi yang belum tahu yang mana? Ini tahu ya? Gampang tak ini? Ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu, perhatikan ya. Ya ini karena kekayaan bahasa Arab, dia banyak sinonim. Sebetulnya al-abu ini ya dia gini. Walid. Walidun kan? Ini juga ini ayah. Kalau ibunya gimana? Ibunya ditambah tak marbutoh. Ya, ditambah tak marbutoh gimana? Jadi walidatun. Ya kan? Anaknya ini anaknya ini. Jadi semuanya itu hurufnya sama semua, cuma dimodifikasi sedikit. Waladun. Ini anaknya kan? Ya. Terus kalau maulud, maulud itu yang dilahirkan. Ini maulud. Mauludun. Ini yang dilahirkan. Terus ada lagi maulid. Ya. Maulid itu ya hari kelahirannya gitu. Waktunya atau tempatnya maulid.
Nah, semua ini kan hurufnya kan hampir sama sebetulnya kan. Cuma wawu, lam, sama dal. Itu huruf aslinya ya. Yang dilahirkan. Ini walad itu anak. Walidah itu ibunya. Yang menghasilkan anak maksudnya ini. Walidah itu yang menghasilkan anak. Yang satu yang menghasilkan anak tapi yang laki-laki. Yang ini. Ini bahasa Arab seperti ini. Tidak perlu pakai istilah-istilah semuanya baru. Ayah, ibu, anak. Kalau bahasa Inggris, birth. Ada lagi delivery. Makanya ada lagi istilah wiladah. Kelahiran itu wiladah. Wiladah. Ini kata bendanya. Wiladah kelahiran. Ya, semuanya hurufnya bersama. Gimana? Kalau sudah tahu, saya ganti halaman bagaimana? Oke. Pindah halaman selanjutnya. Oke enggak, Pak, Bu? Ya, Us. Ya. Kita ganti halaman selanjutnya. Zahrah tahu ya, Az-Zahrah? Ada apa ini? Az-Zahrah tahu mudah-mudahan. Bunga, Us. Ya, bunga. Ada tahu semua ini insya Allah. Ini cara bacanya sudah tahu semua. Coba ada yang mau baca nggak ini misalnya? Nih. Siapa mau baca? Mas Nur bisa nggak baca coba itu? Adiftar, adiftari gitu, adiftaru gitu. Gimana Pak Sri Hartanto? Betul nggak? Mas Koko. Piye gue Mas Koko mocone? Oh itu nggak pakai ya Ustaz. Daftaru. Iya. Iya, Ini Fathah ya? Ya, Fathah. Iya. Ada Daftar. Iya. Daftar. Bagus. Matur nuwun Mas Koko. Artinya apa Mas Nur? Buku. Iya, buku yang belum ditulis. Atau daun ya Ustaz ya? Hah? Daun juga bisa Ustaz. Daun. Oh, kalau daun beda. Kalau itu kertas sama daun. Ya tak? Oh, ya. Ingat nggak? Apa Mas Koko Ya, kemarin Mas Koko? Daftar. Kalau daun itu apa? Daun atau kertas itu apa? Oh, daun. Daun apa ya? Saya lali ya. Lali. Ya, siapa yang ingat? Tolong dibantu ini. Bapak Ibu. Daun kemarin apa? Atau kertas ya? Waroku ya. Ya, warokun. Kalau nggak pakai alif lam, Warokun. bilang pakai Al-waroku. warokun. Kalau pakai alif lam, al-waroku. Ro. Nih ya, warokun. Nah, ini kertas, ini kertas ya. Selembar aja ini, satu lembar kertas, satu lembar daun. Nih. Ya, alhamdulillah sudah bisa semua ini. Ada yang kesulitan ini baca ini, tolong beritahu saya nih. Adakah Bapak Ibu yang kesulitan? Kasih tahu saya. Saya latih, kalau kesusahan saya latih. Ada yang nggak bisa baca itu? Atau bisa semua, alhamdulillah. Ada Mana yang nggak paham artinya, Us. Oh ya, udah yang mana nggak paham artinya?
Itu ar-roksi ya, Us. Yang Apa itu Pak Suhud? Artinya Pak Suhud? Ar-ra'su. Ar-roksu ya. Pak Suhud mana nih? Pak Sudnya belum pulang kerja, Pak, ini istrinya. Belum Oh pulang iya, dari Bu. masjid, ini istrinya. Iya, iya, iya. Ar-ra'su Ya. kepala. Iya, siapa yang jawab tadi itu? Betul. Terima kasih, Bu. Itu artinya kepala ya, Bu. Ini ya. Ya, ar-ra'su artinya apa? Kepala. Jadi ini termasuk huruf qamariyah atau syamsiah? Bacanya Syamsiah. bagaimana? Tamsiah. Iya, Syamsiah. syamsiah ya. Lamnya jangan lamnya tidak dibaca. Jadi dibaca ar-ra'su. Kalau orang Arab sini dia susah kalau pakai ra'su gitu, jadi sudah jadi ros. Ya, dia bilangnya ros. Ros itu sama maksudnya ra'su itu, ra'sun atau ar-ra'su. Ada juga yang mirip seperti ini namanya al-ka'su. Al-ka'su atau orang sini bilang kas. Itu apa itu ya? Piala gitu ya. Piala atau gelas gitu. Gelas, kas. Ada di Quran ya. Di surat Al-Insan. Ka'sun kana mizajuha zanjabila, kalau nggak salah seperti itu ya. Kas itu ka'sun, kalau itu ka'sun. Ini. Ya. Ka'sun ini gelas. Kalau itu ra'sun. Ra'sun ini kepala. Iya. Mana lagi yang nggak tahu artinya? Sudah tahu semua? Ini tahu artinya ya? Gimana Pak? Pak Sihartanto. Al-isba artinya apa tuh? Al-isba'u. Saja masuk. Ya. Baru saja masuk, Ustaz. Oh, yeah. Apa Mas Nur itu artinya al-isba? Al-isba'u. Al-isba. Yo, siapa Pintu. bantu? Ya? Bukan pintu ya? Bukan. Al-isba'u apa artinya? Itu sama kayak usbu ya, Ustaz, atau beda? Jari. Usbu, ya kalau usbu dia pakai sin, dia artinya pekan, satu pekan ya. Al-usbu. Kalau pakai sin, nanti satu pekan. Tapi ini pakai shad, al-isba'u. Isbahu sutur. Kalau ayat Quran ada mitbahu sutur itu ya, Pak? Misbahu sutur. Mana ya? Sebentar ya. Misbahu sutur itu. Hah? Jari, Us. Jari. Iya. Bisa, itu jari ya. Jari, Ini Us. apa ini? Ini dekatnya jari nih. Apa? Apa Bu Suhaila? Apa Ustaz? Adzufru itu apa? Zufru. Belum tahu Ustaz. Belum tahu ya. Siapa yang tahu? Belum ada yang tahu? Pak Suhud? Pak Suhud nggak ada ya. Bentar. Mas Riko, Mas Koko, apa kue? Dzufru kue. Az-zuhru.
Nah, Belum tahu? belum. Dekatnya jari itu ada apanya Daging. jarinya? Hah? Daging, Us. Oh, kuku. Iya. Daging. Siapa Hah? yang bilang Kuku. itu betul itu? Kuku. Iya, betul, Kuku. Pak. Oh, kuku. Oh, kuku. Iya. Ya ini sebetulnya ya belum tahu nggak apa-apa sebetulnya, karena ini jarang ada di Quran, juga jarang. Paling juga di hadis mungkin. Udah belum? Kadang-kadang ini bermakna berada di apa? Selain kuku, kadang-kadang ini bisa dipakai makna untuk di ujung gitu ya, di ujung, di pinggir gitu kadang-kadang. Di ujung atau di pinggir. Terus yang mana lagi? Nah ini terus gimana Lagi. kalau ini? Aku mau lihat mukaku. Kak Bu itu coba yang saya lingkari hijau itu. Artinya apa itu? Coba dibaca Bu atau Pak. Ini. Abduhru. Ya itu al-dhufru sudah ya, itu kuku. Atasnya itu saya lingkari itu. Nih. As-Sadiq. Ya, apa artinya Benar, itu? Us. As-Sadiq. Sadiq orang yang jujur, Pak. Yang benar. Tapi di Benar. sini bukan itu maksudnya. Itu yang merah-merah sebelum subuh itu, Us. Benar. Merah-merah sebelum subuh. Bentar. Saya hapus dulu aja lah. Nih, saya gambar lagi. Nih. Ya, ini sodik. As-sodiqu. Ini maksudnya teman. Oh, teman. Apa teman? Tadi saya bilang sodiqi. Huwa sodiqi. Dia itu teman saya. Sodiki. Ya. Lansia. Jelas? As-sodiqu artinya teman yang itu. Karena dia pakai alif lam. Jadi kalau misalnya nggak pakai alif lam, dia cuma gini aja. Teman. Dia cuma gini. Nah. Maaf. Nah, ya. Ini. Nah, misalnya gini. Nih. Misalnya gini nih. Ini sodiqun, seorang teman. Seorang teman. Sodiqun. Seorang teman yang mana saja. Teman yang mana saja. Tapi kalau pakai alif lam, maknanya menjadi teman yang itu. Berarti temannya itu, seorang teman itu sudah diketahui. Maksudnya yang ini. Gitu. Gimana, jelas? Jelas. Ya, sodiqu. Kalau ini pasti semua tahu. Terus, ya, ini waktu-waktu sholat semua ini. Ini waktu-waktu sholat semua. Ya. Al-fajru, al-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-aisya'u. Waktu-waktu sholat. Sudah jelas? Gimana, ada yang belum tahu halaman ini? Tolong tanyakan. Bener-bener udah ngerti semua? Ini gampang ya? Pak Sihartanto sudah pernah lihat sebelumnya belum? Oh ya Ustadz ya. Ya? Baru tadi sampai misbah tadi. Masuk tadi baru sampai ke misbah. Oh ya. Gimana Mas Nur? Coba dibaca Mas Nur. Itu yang dekat al-daftar tadi itu bacanya asukaru gitu ya Ustadz? Iya. Iya. Syukru. Terima kasih, Wak. Iya. Yang saya lingkari itu loh, bacanya gimana ini?
Alba itu. Ya udah, wes lulus. Alba itu. Oke. Lulus. Saya ganti halaman berikutnya bagaimana? Oke atau enggak? Oke nih. Ya, pindah ya. Halaman selanjutnya. Bapak Ibu, gimana komennya? Alhamdulillah. Nggak ada komen, nanti saya pikir, waduh, jangan-jangan ke dapur nih. Aku ketok. Om. Pas aku ketok ya. Baru ngundang. Ya, saya lanjutkan dikit-dikit. Bisa dilihat ini, ya. Ini kalau ada kata depan, ini kata depannya ya. Mana nih? Alba itu. Ada kata depan ini namanya kata depan ini. Terus ini juga di dalam, Air. di atas. Ini di dalam, ini di atas. Oh. Yang fi di dalam atau di. Kalau ala di atas. Itu harus berubah jadi kasroh. Walaupun nggak ada alif lamnya juga, misalnya begini ya, fi. Misalnya nggak ada alif lam. Fi baitin. Ibaitin. Kalau nggak ada alif lamnya, berarti fi baitin. Kalau ada alif lam, fil baiti. Karena ada fi itu, sehingga harokatnya berubah dari dhamma berubah menjadi kasroh. Fil baiti. Fil masjidi. Ya. Yang bawah itu alal maktabi. Yang ini gimana bacanya? Coba sebentar. Saya hitung 1 2 3, semuanya buka speaker, baca bareng-bareng. Yang ini aja. Yang saya lingkari ini aja. Ya. Coba dibaca bareng-bareng. 1 2 3. Alal Alasariri. Loh, ada yang alasariru, siapa itu? alam Sariri. Sebentar. Ini Yes. lamnya dibaca atau tidak? Baca. Tidak. Baca. Melebur. Ya jangan Melebur. itu. Jangan dibaca itu. Huruf Alam. syamsiyah itu. Ya, ala. Melebur. Jadi alas. Langsung bacanya alas. Alasariri. Nah, sebentar ya. Terus ini kasroh ya. Jangan domah lagi. Dipikir dulu. Saya hitung lagi 1 2 3. Semuanya baca. Mesti benar semua. Jangan lagi ada domahnya. 1 2 3. Alasariri. Ya jangan takut salah, jangan takut salah. Kalau salah itu nggak akan saya hukum. Paling saya cuma senyum, jangan takut. Dulu saya juga begitu. Dulu saya waktu belajar juga seperti itu, sama. Saya cuma lebih dulu tahu aja. 1, keras aja keras suaranya, jangan takut. Keras suaranya. 1 2 3. Alasariri. Loh, ada yang domah lagi itu siapa itu? Alas. Alas sariri. Ini harus kasrah, Pak. Karena ada ini, karena ada ala. Alasariri. Ya. Iya. Gimana, Pak? Yang masih doma tadi semoga udah ngerti ya. Ya. Ya, dikit-dikit belajarnya. Mohon sabar ya yang sudah bisa. Mohon sabar untuk teman-teman kita. Ya, ini saya ingin mengajarkan pelan-pelan seperti Syekh Abdul Rahim. Tidak usah buru-buru kita, insya Allah. Yang penting rutin. Ini kelihatan nggak sekarang? Percakapannya ini kelihatan. Aina Muhammadun.
Bertanya Iya kan, tempat dengan kata aina. Aina artinya di mana atau ke mana. Di mana atau ke mana. Jelas? Kalau Ina Ustaz. Apa? Ilaina Ila aina bisa. Ila aina kemana? mana juga ya. Ya. Bisa ila. Kalau ila aina jelas itu artinya kemana. Saya baca dulu, Bapak Ibu semua ngikutin saya. Ya, saya baca, Bapak Ibu semua buka speakernya, ikuti saya baca. Aina Muhammadun Aina Muhammadun Muhammadun huwa fil ghurfati Wa wa fil ghurfati wa aina Yasirun. Wah, aina Yasirun. Ini ainanya jangan pakai ain ya, bukan aina, jangan bukan. Tapi ini a biasa. Wa aina gitu biasa ya. Saya ulang lagi. Wa aina Yasirun Aina Yasirun huwa fil hammami. gua fil hammami. Yang setelah ini itu ada nama perempuan Aminah. Aminah itu karena semua nama perempuan tidak boleh ditanwin. Bukan karena alif lamnya, tapi semua nama perempuan itu tidak boleh tanwin. Perhatikan saya bacanya, kemudian tirukan. Wa aina Aminatu. Wa Wa aina Aminatu Hiya fil matbakhi. fil matbahi. Ya. Ini saya jelaskan dulu. Karena ini dia tapi perempuan. Dia tapi perempuan. Kalau bahasa Inggris she. Kalau ini dia laki-laki huwa. Ada dua macam aja diajarkan Syekh Abdul Rahim kali ini, tolong diingat. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Tapi dalam bahasa Arab saya beritahu, tidak mesti itu hakikat laki-laki dan hakikat perempuan. Ada yang dikatakan huwa tapi hakikatnya tidak laki-laki. Ya, seperti Allah dikatakan huwallahu la ilaha illahu. Allah itu nanti pakai huwa, tapi itu tidak menunjukkan berarti laki-laki secara hakiki. Tidak. Cuma dia dipakainya huwa. Jadi ada yang hakiki, ada yang tidak. Kalau di sini hakiki, untuk Muhammad ini hakiki. Betul-betul dia laki-laki dan juga Aminah ini hakiki. Ya, saya baca lagi. Ikuti ya. Saya baca lagi. Wa aina Aminatu. Wa Aina Aminatu Aminatu Hiya fil matbakhi. hiya fil matbahi. matbahi. Ainal kitabu. Ainal Aina kitabu Di manakah kitab yang itu? Coba kemudian tirukan saya. Huwa alal maktabi. wa alal maktabi. Ya. Wa Maksudnya dia kitab itu berada di atas tempat menulis. Ini tempat menulis. Hurufnya sama dengan ini. Kaf, ta, ba. Ini juga kaf, ta, ba ditambah mim. Ya. Kemudian yang bawah ini kata benda, tapi tidak perempuan hakikat, tapi dia ada tak marbutoh di sini. Sehingga dia nanti disifati seolah-olah perempuan. Hiya. Karena ada tak marbutohnya. Saya baca, Bapak ikuti. Wa ainas sa'atu. wa aina sa'atu Hiya alas sariri. hiya Hiya alas alas sariri. sariri. Iya. Mana yang nggak jelas? Tanyakan pada saya. Siapa yang nggak jelas? Tanyakan. sah itu jam ya, Ustaz. Sa'ah itu jam. Dari Ya. sama dengan bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia tak marbutohnya diganti huruf T. Jadi saat. Ya, ya. Saat
beberapa saat. Kita belajar bahasa Arab beberapa saat, beberapa waktu. Itu berasal dari bahasa Arab sa'ah. Mana lagi? Yang belum tahu. Maghribnya jam berapa di Indonesia ya? Jam 5 lebih berapa di Indonesia? Nanti 30 Ustaz. 5.30. ya, insya Allah nanti kita sebelum itu kita selesai. Ustaz, Afan mau tanya. Monggo. Ya, kalau maktabi itu berarti dijarkan ya Ustaz ya? Huruf Iya. belakangnya Belakangnya itu istilahnya jadi ini istilah nggak usah dihafal dulu. Ini nanti diberitahu oleh Syekh Abdurrahim di belakang setelah kita baca percakapan, baru Syekh Abdurrahim nanti menjelaskan ini namanya huruf jar namanya. Namanya huruf jar. Ada juga nanti min. Pokoknya semua kata depan min. Ya. Termasuk juga nanti ila. Ini juga statusnya sama. Setelah kata ini hurufnya dia harus kasroh. Dalam bahasa nahwu namanya majrur. Ini nggak usah dihafal dulu. Syekh Abdurrahim tidak mengajarkan ini, jadi saya ngikuti Syekh Abdurrahim. Terlalu banyak istilah. Di awal-awal Bapak mengenal, nanti Bapak malah bingung. Yang penting ngerti cara bacanya dulu aja. Kalau ada huruf-huruf ini, kata-kata ini, min, ila, fi, ala, setelahnya harus dikasroh. Jelas? Itu aja yang penting tahu itu aja. Jangan dibaca alas sariru, jangan dibaca seperti itu, maksudnya begitu. Saya ini ingin mengajarkan, jangan kamu baca alas sariru, tapi bacalah alas sariri. di tasjid ya Ustaz ya. Ya, kalau ini ada, ya. Seolah-olah jadi kalau yang syamsiah itu kemudian seolah-olah lamnya itu pindah ke sinnya itu. Jadi sinnya seolah jadi tasjid gini ya. Langsung di Aslinya nggak ada dia, Kak. Itu karena apa? Lamnya itu bergeser menjadi sin. Jadi seolah-olah kemudian sinnya jadi dua. Dibaca itu kan bacanya begini. Sin terus sin lagi. Nah, gini. Bacanya inilah bukan tulisannya. Lamnya hilang, jadi kemudian ini cuma alif gitu. Abi, Alif. foto lagi. Lamnya hilang diganti huruf sin, jadi alas sariri. Semoga ini jelas. Ya, di sini juga saya mengenalkan ada kata ganti huwa dan hiya. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Baik itu hakiki seperti Muhammad, Yasirun. Itu hakiki memang dia laki-laki. Diganti dengan huwa. Juga nanti kalau perempuan hiya seperti wanita yang hakiki, betul-betul wanita, Aminatu. Kemudian saya mengajarkan ada yang laki-laki tapi dia nggak hakiki. Cuma dia dianggap memakai kata yang semisal laki-laki seperti ini. Al-kitabu. Ini tidak ada tak marbutoh, maka dia dianggap memakai yang dimasukkan kategori yang laki-laki. Tapi dia tidak laki-laki. Kitab masuk laki-laki. Masuk ada kitab laki-laki, kitab perempuan nggak ada. Itu cuma kategorinya dimasukkan ke dalam laki-laki atau mudzakkar, dalam bahasa Arab istilahnya mudzakkar. Maka dia huwa. Kemudian saya memberi contoh lagi. Yang ini bukan perempuan hakiki, cuma dia dimasukkan kategori perempuan as-sa'atu. Karena ada tak marbutohnya ini. Ini ciri khas dari wanita, tak marbutoh itu. Jadi nanti ininya pakai hiya. Bukan huwa. Jelas? Semoga jelas ya. Kalau kurang jelas, nanti jelas. ini saya rekam, disimak lagi. Ustaz tanya. Monggo. Yang itu tadi Ustaz ainal kitabu terus huwa ala itu berarti huwanya itu bisa untuk perempuan dan laki-laki ya karena dia menunjukkan suatu benda gitu ya Ustaz.
Yaitu untuk benda yang dikategorikan laki-laki. Huwa itu hanya yang dikategorikan laki-laki. Seperti ini. Karena ini tidak ada tak marbutoh. Ini cirinya kategori perempuan kalau ini loh. Kalau ininya ada tak marbutoh ini, dia pasti akan dikategorikan sebagai masuk ke kategori perempuan. Meskipun dia hakikat bukan perempuan. Gimana Mas Nur? Iya, paham Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Ini nanti butuh pembiasaan. Mungkin pertama kali kenal itu biasa mikir. Insya Allah kalau udah terbiasa, insya Allah mudah. Nggak sulit. Ustaz. Ya butuh nanti terus kita latihan. Insya Allah mudah. Jangan khawatir. Tanya Pak. Ya silakan Pak. Boleh nggak huwa fil maktab? Huwa fil maktabi. Boleh nggak Pak? Boleh. Jika dia mengatakan huwa fil maktabi, maksudnya berarti dia berada di dalam kantor yang itu. Maktab di situ diartikan apa? Bukan tempat menulis, tapi kantor. Karena istilah di Saudi Arabia, al-maktab itu juga diartikan selain meja, juga bisa bermakna apa? Kantor atau office. Ya. Jelas Pak Yamin? Jelas Pak, jelas. Kasih. Kalau sudah saya lanjut ke halaman berikutnya. Oke. Ustadz tanya, Ustadz. Ya, silakan Bu. Jadi penggunaan kata fi dan ala itu tergantung dari maksud yang hendak kita tanyakan gitu ya Usia? Betul. Dia berada di dalamnya atau berada di atasnya. Kalau ala memang untuk khusus kalau dia berada di atasnya. Kalau semisal ini, berarti buku itu ada di atas meja. Semisal ini berarti maksudnya jam itu ada di atas kasur. Posisinya itu berada di atasnya. Kalau fi posisinya itu, kalau fi ini sebetulnya maknanya cukup luas. Tapi yang makna yang khusus aslinya makna fi itu di dalam. Dia berada di dalamnya. Itu makna yang asli. Ya, seperti ini berarti Aminah itu ada di dalam dapur. Ini dapur, Aminah itu ada di dalamnya sini. Sebentar. Kalau kita bilang hiya alal maktab, hiya alal matbahi, dia berada di atas matbah. Berarti dia itu enggak di dalamnya, berarti dia di atasnya sini. Aminah itu lagi berada di atas dapur. Kalau nanti pakai ala. Ya. Semoga jelas ya. Ya, Us. Jelas, kita ganti lagi halaman. Ini dilatih sendiri bisa ya. Ini yang ini latihan. Itu tidak ada tanda harokatnya. Enggak, coba Mas Nur dibaca, Mas Nur nomor 1 Mas Nur. Iya, ainal kitabu. Nomor 2 Pak Yamin, coba dibaca Pak Yamin nomor 2. Aina Muhammadu. Ya, aina Muhammadun. Nanti dijawab di sini setelahnya ya. Jawabnya apa kira-kira gitu kan? Ya. Gimana, kerjakan sendiri aja ini ya. Wa maktabu. Iya. Wa apa Pak? Silakan kalau mau nyoba. Pagi. Iya. Sama dengan yang di atas. Bapak Ibu jawab ini nggak usah dikasih harokat. Nanti dikerjakan, ditulis sendiri, tidak perlu pakai harokat, nggak usah. Ya, ditulis pakai huruf-hurufnya saja sudah cukup. Yang penting Bapak Ibu bisa membaca benar. Setelah huruf fi, misalnya aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Yang penting bacanya tahu benar seperti itu. Ya.
Nanti yang ada yang tidak jelas apa-apa, semua yang pernah hadir di Zoom, boleh japri saya. Boleh japri, boleh di grup. Boleh tanya di grup, boleh japri. Tapi di grup lebih bagus. Karena kalau di grup nanti dibaca semua bisa mengambil manfaat. Itu yang di WhatsApp itu boleh tanya, boleh komen, asal masalah bahasa Arab. Tidak ada masalah. Ini juga masih ada latihan sama kan? Ya. Saya minta satu aja dibaca ini. Siapa ya? Ini kita coba satu aja ini. Aina Aminatu. Ya. Terus? Aina Aminatu. Ya. Bagus. Jawabnya gimana? Terserah. Dia fima pagi itu Ustaz. Ya. Bagus. Berarti sudah bisa, alhamdulillah. Ini yang penting dia itu tidak boleh tanwin karena dia nama perempuan. Aina Aminatu. Berarti Mas Nur sudah punya ilmunya. Ya. Karena membaca ini Aminatu, tidak dibaca tanwin. Berarti alhamdulillah sudah tahu ilmunya. Ya. Ini dilatih sendiri ya, tolong ya. Waktu kita soalnya terbatas. Ya Ustaz. Tolong ya. Ini ada juga ada kata-kata baru nggak di sini ya? Lalang. Ini bisa nggak ini? Ini kata-kata barunya ini. Saya lingkari itu. Gitu aja. Bacanya gimana itu? Al-Mudarrisatu. Al-Mudarrisatu. Al-Madrasatu ya Pak. Iya, betul. Dua-duanya betul. Yang jawab itu dua-duanya betul. Karena di sini nggak ada kalimat. Ya seperti ini. Jadi kita ini bisa aja Al-Mudarrisatu. Bisa, yang pertama. Juga dia bisa dibaca Al-Madrasatu. Oh iya. Paham nggak? Dia bisa dibaca apa? Al-Madrasatu. Berarti apa Al-Madrasatu? Sekolah. Sekolah yang itu tapi ya, karena ada al. Sekolah yang itu. Bisa juga dia dibaca Al-Mudarrisatu. Betul, itu saya tidak salahkan. Karena nggak ada, ini cuma satu kata, nggak ada kalimatnya. Konteksnya apa kita nggak tahu. Kalau Al-Mudarrisatu artinya apa? Pengajar perempuan. Iya, pengajar perempuan yang itu. Tuh. Betul, alhamdulillah ini sudah bisa, alhamdulillah ini semua ini sudah ada, sudah pernah, kecuali yang saya tunjuk ini aja. Ya kita nggak usah buru-buru, nanti kasihan yang ketinggalan nanti, ada yang tertinggal. Nah, latihan baca ini aja, mungkin waktunya, masih ada waktu kita insya Allah sebelum maghrib. Nah, siapa mau baca ini? Satu-satu, silahkan yang udah bisa. Monggo, nomor 1 siapa? Mas Koko, coba Mas Koko. Sebentar. Sebentar ya. Mas Koko dulu, Mas Koko yang dari Indonesia dulu. Mengisi Mas. At-thalibu fil jami'ati. Iya betul, Masya Allah, Mumtaz. Ini muridnya Mas Satya, ini Ustaz Satya ini. Akademi Pak Diki nomor 2 Pak Diki. Ar-rijalu fil masajidi. Loh, gimana itu Bu, Pak? Tolong di ini. Ar-rajalu fil masjidi. Korek Pak? Belum. Ar-rajulu fil masajidi. Loh, rojulnya benar, masjidnya ganti yang mana keliru. Ar-rajulu fil masjidi. Iya, itu betul. Yang terakhir itu betul. Ulang lagi, Pak. Ar-rajulu fil masjidi. Iya, itu betul. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Makasih. Nomor 3 siapa mau nih agak panjang?
Ainat tajiru wa fil dukati. Iya, Masya Allah, Mumtaz. Ini Pak Suhud ya? Bukan ya? Naam. Oh, Pak Suhud sudah pulang, Pak Suhud. Sudah. Ainat tajiru huwa fid dukani. Artinya bagaimana, Bapak Ibu sudah tahu semua? Di mana pedagang itu? Di mana pedagang itu? Betul. Dia Di dalam toko. Dia di dalam toko. Ini siapa yang Atau jawab ya? warung. Koko. Mas Koko. Oh iya, muridnya Mas Satya ya, yang pinter. Ya, terus nomor 4. Yuk. Silakan siapa? Alal maktabi. Iya. Al-qalamu alal maktabi. Sekarang sebentar. Coba sekarang ganti ibu-ibu, ini nomor 5 ini. Silakan ibu-ibu siapa yang mau baca? Aina Zainabu Iya. hiya fil ghurfati. Oh iya, Masya Allah. Tas. Aina Zainabu hiya fil ghurfati. Ini nomor 6 ibu-ibu lagi. Belum baca ibu-ibu. Kami persilahkan. Monggo, Bu. Bu siapa yang belum baca? Ada Bu Suhaili atau Bu Laili? Saya Us. Ya silakan, Bu. Ainal waroku huwa alal maktabi. Iya, Masya Allah, Mumtaz semua. Sudah bisa semua ini. Kita bisa lanjut halaman selanjutnya. Oh, masih ada latihannya ini. Insya Allah bisa ini ya. Gampang. Ini aja yang agak, mungkin ini. Nomor 1 aja. Coba Bu Suhaili belum ya? Coba Bu, dibaca Bu. Bu Suhaila, maaf. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Yo, ini sudah pinter Bu Suhaila ini. Ya, sudah pernah belajar ini. Pak Yamin, coba dibaca Pak Yamin nomor 7, Pak. Nomor 7? Iya. Oh, nomor 8. Nomor 7 ya? Iya. Ainal mudarisu wa fil fasli. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Sudah bisa semua ini. Kemudian Syekh ini mengajarkan kepada kita. Di sini ada nama-nama. Ya, ini. Nama perempuan tidak boleh tanwin semuanya. Nih, dilihat ya. Untuk nama perempuan yang di sebelah kiri itu. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ini nama Arab, meskipun Arab, tapi perempuan tidak boleh ditanwin. Kemudian yang sebelah kanan, ini nama-nama laki-laki yang Arab. Muhammadun, Khalidun. Nah ini panjang pendeknya perhatikan ketika baca ya. Jangan dibaca Khalid gitu. Dia baca Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini nama-nama Arab laki-laki, semuanya tanwin. Bagaimana, paham semua? Bapak Ibu semua paham ya? Ntar lagi adzan. Insyaallah ya ini. Nah, ini yang bawah ini latihannya sebentar. Ini nanti juga dilatih sendiri aja. Ini dulu aja. Ini dilatih membaca. Yuk, siapa mau baca itu? Yang belum siapa? Mas Nur? Atau ya? Hamidu. Terus? Hamidu, Zaibu, Aminatu. Ulang lagi Mas Nur. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Hamidu. Oh. Zaibu. Kalau laki-laki, ini laki-laki Mas Nur. Laki-laki ya. bagaimana?
Hamidun. Iya, Hamidun, laki-laki dia. Terus Zainatu. Hah? Zainat. Apa? Janibu. Zainabu. 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 Terus Aminatu. Aminatu. Iya. Ini ada Pak Iskandar, guru bahasa Arab juga. Pak Iskandar nggak usah baca ya. Pak Iskandar ini, Pak Ade Iskandar ini guru bahasa Arab ini. Ya, apa. Tuh, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, yang selanjutnya, yang lain coba ini. 4 coba. Siapa? Pak Sri Hartanto bisa nggak baca itu? Umarun. Pak Sri Hartanto. Bukan. Ya, belum bisa, Tat. Saidun. Yang ini apa tadi yang ini? Amarun. Iya, tapi agak panjang Pak ya, Ammarun gitu. Bisa. Ya, Amarun. Ammarun, mimnya tasdid. Ammarun. Oh ya. Amarun. Iya, begitu bagus. Terus yang ini, yang kedua. Saidun. Iya. Terus Fatomat. Masa nggak tahu itu, Pak? Tun Maryamu. Ini apa, Pak? Fatoma. Fatimah. Iya, coba diulang. Iya, Fatimatu. Fa-nya panjang. Fa-nya panjang. Fatimatu. Fatimatu. Ya. Tapi Maryamu. bentar, terakhirnya jangan di tanwin ya, Fatimah itu Fatimatu. Ya. Iya. Ya, karena perempuan. Bagaimana Indonesia sudah maghrib ya? Cukup sekian dulu apa gimana ya? Ya. Sudah masuk maghrib, sholat dulu aja, sholat wajib, ibadah yang paling agung. Kita jangan sampai terlambat. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Jumat atau Sabtu saya beritahu insya Allah. Ya. Akan datang. Silahkan hadir. Ada kesulitan, boleh tanya di grup WhatsApp. Ya, yang setelah ini. Masih ada Pak, kita belum sempat ini. Ini masih ada, ini dilatih sendiri. Ya, ini dilatih sendiri. Ya. Ada dua kata kerja, khoroja dan zahaba. Khoroja keluar, zahaba itu pergi. Dilatih sendiri, tolong ini dibaca sendiri. Ini juga dibaca sendiri sampai sini. Sampai halaman 25. Oh, terus 25 sampai 26. Ya. Sampai halaman 26 dibaca sendiri. Konsultasikan ke saya di grup WhatsApp kalau ada yang kesulitan. Gimana? Oke. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian, waktu sudah maghrib. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan juga semuanya.